Oke, untuk materi tambahan, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan ruang sampel ya. Cara yang pertama itu dengan cara mendaftar. Seperti yang kita lakukan biasanya ya, kita daftar. Contoh, pelemparan 3 uang koin. Maka ruang sampelnya kemungkinan yang pertama di sini angka. Kemudian kemungkinan kedua angka gambar, angka, dan seterusnya sampai semua kemungkinan kita tulis. Cuman kalau dengan cara mendaftar ini, kadang ada yang terlewat kita nggak ngeh gitu. Tapi nggak apa-apa pakai cara ini juga. Kemudian cara yang kedua adalah dengan diagram pohon. Contohnya di sini, pelemparan 3 uang koin. Uang koin yang pertama itu kemungkinan angka gambar. Kemudian uang koin yang kedua, di sini ketika uang koin pertama angka, uang koin kedua bisa angka, bisa gambar. Ketika uang koin pertama muncul gambar, uang koin kedua juga sama kemungkinannya. Bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Kemudian uang koin yang ketiga sama, bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Nah, jadi semua kemungkinan atau ruang sampelnya yang pertama di sini bisa kita lihat AAA. Kemudian ada AG atau angka gambar. Kemudian ada lagi angka gambar angka. Dan seterusnya ya. Nanti akan sama baik dengan cara mendaftar maupun dengan cara diagram pohon, nanti hasilnya sama. Berapa NS-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan cara diagram pohon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama aja. Tergantung teman-teman lebih mudah menggunakan cara yang mana. Jadi kalau diagram pohon, keuntungannya tidak akan terlewat. Kalaupun terlewat, kita akan ngeh di mana sih terlewatnya gitu. Cuman kekurangannya kita butuh banyak tempat. Kemudian untuk mencari NS, ketika yang ditanyakan ruang sampel, berarti kita bisa menggunakan cara mendaftar diagram pohon. Tapi kalau yang ditanyakan hanya NS-nya aja, atau banyaknya anggota ruang sampel, sebenarnya kita cukup gini aja. Pada pelemparan koin pertama itu ada 2 kemungkinan angka gambar. Koin kedua ada 2 kemungkinan juga. Koin ketiga ada 2 kemungkinan juga. Berarti NS-nya bisa kita hitung 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya 8. Sama dengan cara kita menghitung seperti itu, ataupun kita tulis ruang sampelnya terlebih dahulu. Cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan tabel. Contoh pada pelemparan 2 buah dadu. Kita bisa dengan cara mendaftar bisa, dengan cara diagram pohon bisa. Tapi kalau diagram pohon itu butuh banyak tempat ya. Karena ini aja ketika kemungkinannya ada 2, angka dan gambar, butuh tempat seperti ini. Bagaimana kalau 2 dadu? 1 dadu aja ada 6 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contohnya seperti ini. Dadu pertama di sini kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal kita tulis ruang sampelnya. 1, 1. Ini 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Bawahnya ini pasangannya 2 sama 1, 2, 1, 2, 2, dan seterusnya seperti itu. Cuman kelemahannya dengan tabel kita hanya bisa menggunakan misalkan 2 dadu. Kalau pelemparan 3 dadu kita nggak bisa menggunakan tabel. Atau pelemparan 2 mata uang. Kalau 3 uang koin kita nggak bisa pakai tabel. Itu kelemahannya. Kelebihannya ya lebih gampang aja gitu. Tinggal kita pasang-pasangkan.
Dadu pertama, dadu kedua. Angka 1, angka 1, 1, 2. Dan kemungkinan untuk terlewat itu sedikit. NS-nya berapa? NS-nya di sini bisa kita hitung tuh. Ada 36. Atau kalau yang ditanyakan hanya NS-nya aja, banyaknya anggota ruang sampel, itu bisa kita hitung dengan cara dadu pertama 6, dadu kedua 6, berarti 6 dikali 6, hasilnya 36. Nah, itu cara menentukan ruang sampel dengan beberapa metode. Untuk penggunaannya, terserah kalian lebih mudah yang mana. Oke, itu aja untuk cara menentukan ruang sampel. Sekarang teman-teman silahkan mengerjakan latihan yang ada di Google Form. Terima kasih.